Jadilah sugar baby saya selama 2 tahun, dan saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kendrick kembali melanjutkan kalimatnya setelah pria berseragam tadi benar-benar berlalu. Maksudnya? Tanya Raina balik. Kedua orang tua saya memaksa saya menikah. Namun saya belum ingin menikah. Lalu, saya butuh wanita yang bersedia menjadi kekasih saya, Raina. Sebagai tameng agar mereka tidak lagi memaksa saya untuk berkencan dengan wanita yang mereka pilihkan. Raina termangu, menatap butiran-butiran air dingin yang menempel pada gelasnya dan membiarkan keheningan membentang di antara mereka. Begitu banyak pertanyaan yang berjejalan di otaknya, layaknya benang kusut yang harus diuraikan dengan segera. Namun saat ini ia membutuhkan penjelasan pria itu yang paling mengganggunya. Dan ketika ia hendak membuka mulut, Raina melihat pesanan mereka telah tiba. Ia memutuskan untuk menarik kembali pertanyaannya hingga mereka berdua selesai makan. Sebaiknya kita makan dulu, Raina. Baik, Tuan. Kendrick, Raina. Just call me Ken. Maaf, Ken. Good girl. Yep, cukup panggil Ken jika kita sedang berdua seperti ini. Kendrick tersenyum, pria itu menusuk sirloin steak di depannya lalu mengirisnya menjadi bagian-bagian kecil kemudian menukar piringnya dengan piring Raina. Sebuah perlakuan kecil yang manis, membuat wanita manapun di dunia ini pasti akan meleleh dengan tingkahnya. Selamat makan, Raina. Terima kasih, ke Ken. Selamat makan. Raina menusuk potongan daging yang sudah siap makan dengan garpu dan membawanya ke mulutnya. Beruntungnya dia, steak ini rasanya sangat lezat. Nafsu makannya sedikit naik ketika rasa daging yang gurih, sedikit manis, dan pedas, langsung menyebar di lidahnya. Mereka berdua makan dalam diam. Denting piano yang lembut terdengar mengisi atmosfer di kafe mewah ini, menambah kesan romantis yang berpadu dengan lilin-lilin kecil yang berpendar menari karena tertiup oleh lembutnya angin di musim panas. Bagaimana makanannya? Tiba-tiba suara Ken menyapanya. Raina mendonggak dan melirik sekilas pada isi piring pria itu yang hampir kosong. Lezat, gadis itu menjawab lirih sembari melarikan kembali pandangan matanya pada potongan-potongan daging di atas piringnya yang isinya masih separuh. Kau benar. Tidak sia-sia saya memperkerjakan chef terkenal untuk kafe ini, kepala pria itu mengangguk setuju. Piring Kendrick benar-benar sudah kosong sekarang. Kemudian ia menyesap iced tea dari gelasnya. Sementara Raina masih berusaha menghabiskan 1/4 porsi lagi dari makanannya. Maaf saya sudah kenyang. Saya tidak bisa menghabiskannya, Raina tersenyum canggung lalu meminta maaf pada Ken. Ia juga lantas meraih gelas di depannya dan menyesapnya pelan. Saya mengerti. Kamu terlihat begitu tegang saat duduk di depan saya, Raina, ujar Kendrick tenang seraya mengelap mulutnya. Maaf. Saya memang sedikit tegang, ucap Raina jujur. Gadis itu lalu menunduk untuk mengalihkan pandangannya sejenak dari pandangan Kendrick yang terus mengawasinya. Buru-buru ia mengelap mulutnya dan berdeham sebentar untuk melonggarkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa ada yang menyangkut di sana. Bisa kita lanjutkan pembicaraan kita tadi, Raina? Ya, tentu saja. Kendrick meletakkan kedua tangannya di atas meja, saya tidak suka basa-basi. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Raina langsung menatap Kendrick dengan raut terkejut, tidak mengerti dengan arah pembicaraan pria itu, maksudnya. Mama kamu butuh operasi secepatnya, bukan? Raina menggeleng, tidak. Mama masih bisa berobat jalan. Saya yakin beliau akan segera. Dokter yang merawat mama kamu memberitahu saya. Maaf, tapi mama saya baik-baik saja. Kanker stadium 3 dan kamu bilang baik-baik saja. Bahu Raina merosot. Dia tidak pernah menyukai berada dalam situasi seperti ini. Orang lain yang bahkan baru dikenalnya mengetahui masalah pribadinya. Ia bimbang, dirinya akan dikasihani atau malah akan direndahkan. Kamu bisa mendaftarkan untuk operasi mama kamu besok. Tapi Tuan, saya
Saya yang akan membiayai semua pengobatannya hingga sembuh. Saya juga sudah mencari rumah sakit terbaik di luar negeri. Tidak. Itu tidak perlu, Tuan. Raina mengusap sudut matanya. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Berulang kali saya bilang, panggil saya Kenrick, Raina. Tanpa daya untuk melakukan penolakan, Raina menatap pria di hadapannya itu lalu mengangguk pelan. Namun tak lama kemudian, ia segera memalingkan wajahnya ke samping ketika mendapati seringai licik pria itu. Raina merasakan sebuah firasat yang tidak mengenakan. Kamu butuh dana 2 miliar untuk biaya operasi, pengobatan pasca operasi, dan biaya lain-lain selama mama kamu dirawat di luar negeri. Raina menggeleng lemah. Ia sungguh tidak tahu bagaimana Kenrick bisa mengetahui hal ini begitu banyak. Namun dirinya enggan bertanya langsung pada pria itu. Dan kamu harus segera melakukan pengobatan itu sebelum semuanya terlambat, Raina. Kamu tidak ingin mama kamu meninggal, bukan? Kali ini Raina memberanikan diri untuk menatap Kenrick. Itu tidak mungkin, Ken. Mama orang yang kuat. Beliau pasti akan sehat kembali, ucapnya berusaha menyangkal meski kenyataannya, dalam hati ia menyetujui apa yang Kenrick katakan. 2 miliar bukan uang yang sedikit. Raina mengulas senyum tipis, Anda ternyata sudah tahu banyak tentang saya. Tentu, Kenrick tersenyum, saya harus mencari tahu semuanya tentang kamu sebelum saya membantu kamu. Anda mau membantu saya? Pria itu diam, menatap gedung pencakar langit yang terlihat di belakang Raina, lalu mengangguk, iya. Tapi tidak ada bantuan tanpa imbalan. Bahu Raina kembali merosot. Harapannya yang baru saja dilambungkan langsung luruh begitu saja dalam sekejap. Bukankah sudah saya tawarkan, kamu butuh uang dan saya butuh baby. Kamu mau? Kelopak mata Raina berkedip sebentar, saya tidak mengerti. Apa kamu mau menjadi baby saya, Raina? Baby. Sugar baby, baby girl. Tatsmin, kekasih. Kamu pasti tahu apa yang saya maksudkan, Raina. Jangan berpura-pura bodoh. Raina menggaruk tengkuknya, kekasih. Apa Tuan? Oh maaf, Ken, tidak memiliki kekasih. Kenrick menyipitkan kelopak matanya, seolah berusaha memahami kemana arah ucapan gadis itu. Tidak. Tentu saja tidak. Jika saya punya, saya tidak akan meminta bantuan kamu dengan berpura-pura menjadi kekasih saya. Apa ini hanya pura-pura? Tentu saja. Kamu butuh uang dan saya butuh kekasih. Hanya berpura-pura menjadi kekasih. Raina melihat permukaan wajah Kenrick mengeras, tentu saja tidak. Apa kamu benar-benar tidak mengerti? Tidak. 2 miliar bukan uang yang sedikit, Raina. Saya tidak mau rugi. Jadi maksud Anda, kamu menjadi kekasih pura-pura saya sekaligus penghangat ranjang saya, apa kamu mau? Saya tidak menjual diri, Ken. Tanpa Raina sadari suaranya sedikit naik. Kalau begitu kita menikah, Ken menjawab dengan tenang mengabaikan reaksi Raina yang menatapnya dengan mata membulat tak percaya. Jadilah istri saya. Saya masih bingung dengan maksud Anda. Bukankah kamu tidak ingin menjual diri? Kalau begitu kita menikah. Lalu, kita akan bercerai sesuai batas waktu yang sudah kita sepakati. Gila. Astaga. Raina menggeleng tidak percaya. Menikah. Apakah nantinya setelah menikah dia harus membiasakan dirinya menghadapi drama kerumitan kehidupan orang-orang kalangan terbatas seperti pria di hadapannya itu? Apa ini semacam pernikahan kontrak? Ya, jika kamu menganggapnya demikian. Maaf, saya tidak bisa, Raina menegakkan kepala dan membalas tatapan Kenrick sama tajamnya. Kenapa? Karena bagi saya menikah kontrak sama saja dengan menjual diri dengan kedok pernikahan. Holy shit. Maaf, saya permisi, Tuan. Raina menarik serbet dari pangkuannya dan meletakkannya di atas meja. Raina, stop it. Maaf Tuan, saya sudah mengundurkan diri. Saya bukan karyawan Anda lagi. Anda tidak berhak memerintah saya.
Raina segera beranjak dari kursi, namun tiba-tiba Ken menahan pergelangan tangannya lalu menariknya dengan cepat. Raina, please. Maafkan ucapan saya. Untuk apa Anda meminta maaf? Saya tidak marah pada Anda, lupakan saja perkataan saya tadi. Duduklah Raina, please, bisik Kenrik seraya menatap Raina. Kedua netra abu gelapnya menyorot tajam dengan tatapan memohon sekaligus memerintah. Seperti terkena mantra, Raina kembali duduk di kursinya. Terima kasih, Kenrik menghela napas. Menarik oksigen lebih banyak ke dalam paru-parunya. Maafkan kata-kata saya, Raina. Percayalah, saya tidak berniat menyakiti atau menyinggung harga diri kamu. Kenrik memejamkan kelopak matanya sejenak seolah menyingkirkan sesuatu yang mengganggunya sebelum kembali menatap Raina tajam. Kamu butuh bantuan saya, dan saya butuh bantuan kamu, Raina. Bukankah itu hal yang saling menguntungkan bagi kita? Masuklah, kemudian istirahat, kata Rose. Mereka telah sampai di apartemen milik Raina, di waktu yang sudah menunjukkan dini hari. Thank you so much, Rose. Entah apa yang akan terjadi padaku tadi, jika tidak ada kamu di sampingku, ujar Raina. Tangannya bergerak memasukkan sebuah cardok ke dalam kotak sensor, yang ada di bagian pintu, untuk membuka apartemennya. Rain, panggil Rose dengan lirih. Apakah kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat pucat, Rain. Atau kamu mau aku temani dulu? Setidaknya, sampai kamu merasa lebih baik, tawarnya kemudian. Raina menatap wajah Rose, kemudian menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk tersenyum. Dia berusaha untuk meyakinkan sahabatnya itu, bahwa dirinya baik-baik saja. Aku tahu, kamu mengkhawatirkanku, Rose, tapi sungguh, aku ingin sendirian untuk saat ini. I'm okay, mungkin efek terlalu banyak menangis, mungkin. Rose ikut tersenyum, saat melihat senyuman pada wajah Raina. Merken tidak melakukan apapun padamu, kan? Tanyanya. Raina menggelengkan kepalanya. Tidak, jawabnya dengan kalimat singkat. Rose mendesah panjang, it's okay jika kamu belum ingin cerita. Tapi ingat, jika nanti kamu perlu bantuan, telepon aku. Aku akan segera datang. Yep. Thanks for everything. You're welcome. Jawaban itu membuat Rose mendesah dengan panjang. Raina, sahabatnya, terlihat enggan untuk berbagi cerita dengannya sekarang. It's okay, jika kamu belum ingin bercerita denganku, Rain. Tapi tolong hubungi aku, jika kamu membutuhkan sesuatu nanti, karena aku pasti akan langsung datang ke sini untuk membantumu. Iya, Rose, aku pasti akan menghubungimu. Terima kasih atas semuanya ya. Balas Raina. You're welcome. Rose kembali tersenyum, kemudian memeluk tubuh Raina dengan hangat. Setelah memastikan keadaan Raina baik-baik saja, Rose pun menepuk pundak sahabatnya itu dengan lembut. Sampai akhirnya, Rose terlihat membalikkan tubuhnya dan pergi meninggalkan Raina di sana. Rose. Menahan kata yang sudah mencapai tenggorokan, Raina langsung berlari masuk ke dalam, menuju kamarnya. Dengan jantung bergemuruh malu dan kesal, gadis itu menjatuhkan punggungnya ke daun pintu yang ia tutup agak kasar. Tubuhnya meluruh, mulai mengingat-ingat kejadian yang baru berlangsung beberapa saat lalu. Raina terpejam kuat, rasanya ia tidak bisa percaya, jika ada pria brengsek yang menawar tubuhnya seperti barang. Kamu butuh bantuan saya dan saya butuh bantuan kamu, Raina. Bukankah itu hal yang saling menguntungkan bagi kita? Holy crap. Dan yang Raina berikan pada Kenrik adalah sebuah tamparan keras di pipi, sebelum kemudian ia berlari kencang keluar dari klub terkutuk itu lalu menangisi ucapan lancang sang bos arogan di pinggir jalan. Entah siapa yang memberitahu Rose, perempuan itu datang setelah ia letih meluapkan semua perasaannya. Raina yang malang. Kini semakin tahu jika takdir memang benar-benar kejam padanya. Tak hanya memberikan dirinya jalan hidup yang penuh dengan penderitaan, ia juga dipertemukan dengan orang-orang yang tak pernah tulus dalam memberikan bantuan. Raina menghela napasnya panjang,
kemudian menghempaskan dirinya di atas ranjang. Keadaan hati dan pikirannya yang sedang tidak baik-baik saja sekarang, membuat tubuhnya terasa begitu lemas. Gairah hidup dalam dirinya juga seakan-akan juga ikut menghilang, karena berbagai problematikan hidup yang dia alami akhir-akhir ini. Kedua matanya terpejam, dan ia membiarkan pikirannya berterbangan. Namun sayangnya, dia kembali terhempas pada masa lalu yang menjengkelkan. Sialan sekali. Dari sekian banyak yang bisa ia pikirkan, masa lalu itu malah datang. Itu putri Mas Tony, kan? Baru masuk ke ruang tamu, suara seorang wanita menghentikannya. Dia baru saja pulang dari sekolah waktu itu, dan bentakan keras papanya langsung menyapanya. Raina, beri salam pada Mama Weni. Raina melangkah cepat, memilih mengabaikan panggilan pria bajingan itu yang sayangnya harus ia panggil Papa. Ia berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka dan langsung menuju ke kamarnya yang berada di lantai 2. Raina, apa sih, Pa? Raina berbalik kasar, menatap pria yang memiliki warna mata yang sama dengannya itu dengan kesal. Memangnya kalau tidak memberi salam pada wanita selingkuhan Papa itu kenapa? Ada masalah? Masalah? Kamu tidak menyapa Mama Weni itu salah. Pria yang sialnya masih tampak tampan di usianya yang ke-40 itu mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Dan apa yang kamu katakan tadi? Siapa yang kamu bilang wanita selingkuhan? Mama Weni itu mama kamu juga. Ngerti, enggak? Bikin malu. Malu. Raina mendengkus tak menyangka, malu tuh sama kelakukan Papa yang bisanya cuma mabuk-mabukan dan main perempuan. Malu tuh kayak simpanan Papa. Jadi selingkuhan tapi bangga. Raina membuat pria di depannya terpaku diam. Hanya mengerjap, dengan kedua tangan yang terkulai lemas. Pria itu mengibaskan tangannya lalu berbalik, terserah. Tapi Papa minta kamu menghormati Mama Weni seperti kamu menghormati Mama. Raina menggeleng dengan mata memerah, karena ia tahu ucapannya barusan melukai hati sang Papa. Tapi ia tetap tidak sudi menganggap wanita yang menjadi selingkuhan papanya itu seperti mamanya sendiri. Jangan harap. Nggak bisa. Raina nggak mau. Tony Chandradinata kembali menatap putrinya. Raut putus asa tertangkap jelas di wajahnya yang seolah tiba-tiba menua sebelum waktunya. Raina, Mama Weni itu sebenarnya. Raina, panggilan lembut menggelitik indera pendengarannya dari balik tubuh sang Papa. Seorang wanita yang masih tampak muda meski usianya sudah memasuki usia sekitar 35 tahun berjalan mendekat, sudah, Pa. Jangan ribut. Dan kamu Raina, ganti baju seragam kamu, terus kita makan, ya. Raina menggeleng, menyingkirkan tangan wanita yang telah melahirkannya 10 tahun yang lalu itu dengan kasar, belum lapar. Raina. Raina memutar tubuhnya kemudian bergegas masuk ke dalam kamarnya. Namun hal yang tak ia suka, sang mama selalu mengikutinya dan menyarankan dirinya untuk mengikuti saja apa kata sang Papa. Kenapa sih Ma? Mama selalu saja membela Papa dan wanita itu. Kenapa Mama baik sekali sih, Ma? Kenapa? Apa Mama tidak punya perasaan sama Papa? Safira mengelus rambut putrinya dengan kasih sayang, bibirnya menyunggingkan senyum, namun kedua sudut matanya mengalir butiran bening yang tak mampu ia tahan. Maafin Mama sama Papa, ya. Maaf. Dan Tony pun menyusul istri dan putrinya tak lama kemudian. Pria itu berdiri di ambang pintu, kedua bahunya merosot ke bawah. Raina bahkan bisa melihat kesedihan yang tersorot dari kedua netranya yang memerah. Mama Weni tidak salah. Mama dan Papa yang bersalah. Maafin Papa, Raina. Raina terpejam erat. Dari sudut mata menetes buliran amarah sekaligus sesal. Dan kata maaf yang papanya ucapkan saat itu adalah kata maaf terakhir sebelum pria itu meninggalkan Raina dan mamanya untuk selamanya. Meninggal tanpa terlihat jika tengah mengidap sakit. Meninggal dunia di saat Raina memaksa proses perceraian dengan Mama Safira.
Meninggal dunia di saat Raina tidak sempat mengucapkan kalimat, dia membenci papanya sama besar dengan rasa cinta dan rindunya. Lalu detik itu juga, dia membenci semua pria di dunia ini sama besarnya dengan dia membenci sang papa. Oh Tuhan! Raina mengerang. Ia meringis lirih, sembari memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Lalu, bayangan tentang keadaan mamanya yang masih terbaring lemas di rumah sakit melintas begitu saja dalam benaknya, menggantikan sejenak bayangan masa lalu yang sempat dia pikirkan. Raina sadar, bahwa mamanya membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan. Sedangkan ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa dimintai pertolongan. Lalu bayangan wajah Kenrick kembali muncul dalam kepalanya dan tawaran yang pria itu katakan kembali terdengar berulang-ulang dalam indera pendengarannya, seperti kaset rusak. Air mata kembali muncul pada kedua sudut mata Raina, kemudian perlahan turun dan membasahi sebagian wajahnya. Meskipun pada kenyataannya, ia tidak ingin menangis lagi sekarang. Ia tahu, kalau dirinya tidak memiliki arti apapun bagi seorang pria seperti Kenrick. Menurut Kenrick, mungkin Raina hanyalah seorang gadis polos yang berasal dari kota kecil, yang bisa ia dapatkan dengan mudah. Hal itu mungkin bisa membuatnya merasa puas, karena keberadaan gadis itu bisa melengkapi rekornya dalam menaklukkan jajaran wanita-wanita yang pernah dirinya taklukkan selama ini. Namun, bukankah Raina juga tidak membutuhkan sebuah cinta? Kenrick juga tidak akan mengkhianatinya seperti papa, karena pria itu sudah menjelaskan semua maksudnya di awal tanpa ada yang pria itu sembunyikan. Hubungan yang Kenrick tawarkan juga bukanlah hubungan cinta yang melibatkan perasaan. Jadi, Raina pun tidak perlu merasakan sakit hati, jika suatu saat nanti pria itu pergi meninggalkan dirinya, setelah menemukan wanita yang dia cintai. Raina juga memiliki keyakinan penuh, jika Kenrick tidak akan sudi untuk menjalin hubungan cinta dengannya. Sebentar, memangnya ia mencintai Kenrick? Atau Kenrick mungkin akan mencintai dirinya, hingga ia memikirkannya sejauh ini. Raina berusaha untuk menyangkal semuanya. Di dalam hatinya, ia menahan diri secara mati-matian, agar tidak tergoda oleh pesona seorang pria, yang memiliki kemampuan membuat semua wanita takluk di bawah kedua kakinya. Di dasar palung hatinya yang paling dalam, Raina merasa takut. Takut jika suatu saat nanti, ia gagal untuk menahan dirinya dari pesona seorang Kenrick Regan. Lalu, dirinya berakhir dalam genggaman pria itu, sama seperti wanita-wanita lainnya.